Hai, apa kabar semuanya saudara? Saya berharap saudara dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan yang paling penting dalam keadaan sukacita dari kerajaan surga. Sebelum saudara memulai aktivitas apapun sepanjang hari ini, seperti selalu saya bilang, dahulukan Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka apa yang saudara cari sepanjang hari ini akan disediakan oleh kerajaan surga. Yuk sama-sama kita cari kerajaan surga dengan tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama anakmu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus namanya, Allah yang telah mengasihi dunia dengan mengutus jalan anaknya yang tunggal mati di kayu salib, Allah yang juga membangkitkan Yesus dari antara orang mati, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi pembela bagi kami sepanjang hidup kami. Sebelum kami melangkah keluar, sebelum kami bekerja, kami sadar kami perlu mendekat kepada Tuhan, karena kami tahu kami hanya sekuat dengan hubungan kami kepada Tuhan. Urapi hamba-Mu, dari bibir perkataannya penuh kasih, kuasa, dan kemuliaan. Bahkan hamba berdoa agar sepanjang hari ini mereka melihat kebaikan Tuhan dan mereka dapat dilihat oleh orang banyak. Yesus ada dalam hidup mereka. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Hari ini tema khotbahnya adalah tidak ada yang sia-sia. Sama-sama bilang sama saya, nggak ada yang sia-sia. Apapun yang saudara pikirkan tentang kesia-siaan, mungkin ada sia-sia ketika saudara bekerja bagi orang lain, dan orang itu mungkin menganggap saudara tidak diperhatikan atau tidak penting. Mungkin saudara berkata sia-sia. Atau bahkan mungkin saudara berolahraga, lari sedemikian rupa, ke gym sedemikian rupa, tapi ketika naik ke meja timbangan, dan timbangan saudara justru bukannya turun tapi naik, saudara bilang, sia-sia gue lari sepanjang hari atau sepanjang bulan. Tapi tidak dengan kerajaan surga. Bagi kerajaan surga, apapun yang kau lakukan, bagi pekerjaan, bagi nama Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Ketika engkau berdoa, gak pernah sia-sia. Ketika engkau ke gereja, gak pernah sia-sia. Ketika engkau membuka Alkitabmu, tidak pernah sia-sia. Bahkan ketika engkau mengangkat tangan menyembah Yesus, tidak pernah sia-sia. Bahkan yang lebih hebat lagi, pelayanan yang kau lakukan bagi pekerjaan nama Tuhan tidak pernah sia-sia. Sekalipun mungkin bagi manusia sia-sia, tapi tidak dengan Allah. Kita buka dasar firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58. Sama-sama saudara boleh buka sama-sama. Yuk biar kerasa renungan paginya, jangan cuma nunggu di layar doang. 1 Korintus 15 ayat 58. Udah baca semua, udah buka? Yakin ya, bukan detik.com, bukan Kompas dan sebagainya. Alkitab, amin. Yuk sama-sama kita baca. Karena itu, saudara-saudara kekasih, para sobat YouTube channelku, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Apakah saudara orang yang termasuk pelayanan di gereja? Saya berharap saudara orang yang mengambil bagian pelayanan di gereja. Apakah saudara yang aktif dalam kegiatan sosial demi nama Tuhan? Saya berharap saudara orang yang aktif dalam kegiatan sosial demi nama Tuhan. Dan mungkin saudara berkata, saya sudah melayani Tuhan puluhan tahun. Saya setiap minggu gak pernah kemana-mana Pak Pendeta. Saya hanya di gereja melayani Tuhan. Kok kayaknya sia-sia? Kok keluarga saya gak ditolong? Kok ekonomi saya gak naik? Kok pekerjaan saya mengalami kesulitan dan sebagainya? Dan mungkin mulai tergoda untuk menganggap bahwa pekerjaan yang saudara lakukan, pelayanan yang saudara buat untuk Tuhan, sia-sia. Pernah nggak Pak Pendeta ngalami seperti itu? Sebagai manusia, pernah. Tapi firman Tuhan kembali mengingatkan saya, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, kata firman Tuhan, apakah kamu tahu? Bahwa persekutuanmu dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Saudara boleh bangga dengan semua pencapaianmu di muka bumi, dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam kehidupan. Tapi kalau saudara lakukan itu untuk nama saudara, itu sia-sia. Karena untuk setiap orang ada masanya, untuk setiap masa ada orangnya. Sehebat apapun saudara, orang akan muncul talenta yang baru dan orang akan segera melupakan saudara. Sehebat apapun saudara, dalam bidang sport, dalam bidang musik, dalam bidang apapun, selalu akan muncul talenta-talenta baru yang lebih hebat, lebih mudah, dan orang akan sekedar mengingat saudara sebagai masa lalu. Tapi tahukah saudara, Allah sekalipun begitu banyak orang yang melayani Dia, Allah tidak pernah melupakan saudara.
Jerih payah saudara melayani Tuhan tidak pernah sia-sia. Giatlah selalu dalam melayani Tuhan. Apapun pelayanan saudara yang Tuhan percayakan, sekecil apapun. Mungkin sekedar penerima tamu, mungkin hanya sekedar memegang slide di sebuah kebaktian, atau bahkan mungkin sekedar paduan suara, choir, atau bahkan mungkin saudara hanya pendoa syafaat di belakang layar. Nggak ada yang lihat, bahkan mungkin nggak ada yang kenal. Tapi Tuhan lihat, tapi Tuhan kenal. Tapi Tuhan perhitungkan setiap keringat yang kau teteskan untuk pekerjaannya, setiap air mata yang kau berikan untuk pekerjaannya. Atau bahkan mungkin saudara tidak melayani di gereja, tapi melayani di persekutuan, di kampus, di persekutuan, di komunitas, dimanapun saudara melayani Tuhan. Mungkin saudara menganggap, kok leader saya nggak perhatiin saya sih? Kok teman-teman saya nggak notice saya sih? Kok orang lain yang lebih diperhatiin? Jangan cari perhatian dari manusia, tapi carilah perhatian dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah melupakan. Alkitab katakan, tetapi Allah adalah adil. Dia tidak pernah melupakan perbuatan kasih-Mu, level of love, yang masih kau lakukan untuk orang-orang kudusnya sampai hari ini. Ingat, jerih payah saudara dalam mengiring Yesus tidak pernah sia-sia. Mungkin saudara seorang anak muda yang tidak terlibat pelayanan, tapi engkau pakai sosial mediamu untuk melayani dengan mengupload firman Tuhan, dengan mengupload khotbah, dengan mengupload sebuah tulisan-tulisan tentang Yesus, tentang firman, tentang kerajaan surga, dan gak ada yang like, gak ada yang komen, bahkan gak ada yang peduliin. Dan mungkin saudara mulai berpikir, udah yang saya lakuin sia-sia. No. Alkitab katakan apa tadi saudara? Berdirilah teguh, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Terus upload kabar baik, terus upload khotbah, terus lakukan yang baik. Jadilah setia, jadilah kuat, jadilah beriman. Karena jerih payah saudara dalam mengikuti Tuhan tidak pernah sia-sia. Sama seperti saya harus meluangkan waktu setiap hari untuk menyiapkan renungan singkat ini. Kadang-kadang saya tergoda loh untuk berpikir, kayaknya dikit deh yang nonton, kayaknya yang perhatiin gak banyak. Tapi Tuhan ingetin saya, kamu lakuin buat siapa? Buat jemaat atau buat Tuhan? Dan langsung Tuhan ingatkan saya, kalau engkau lakukan buat Tuhan, engkau lakukan dengan tujuan memberkati jemaat, jangan takut. Karena upahmu bukan datang dari manusia, tapi upahmu datang dari Tuhan. Ayat ini bukan hanya untuk saudara, tapi juga untuk saya. Yuk sama-sama kita setia dalam mengiringi Tuhan. Sama-sama kita giat dalam melayani Tuhan. Jerih payah saudara melayani Tuhan tidak pernah sia-sia. Jangan lupa tolong komentar di bawah sini, saling menguatkan satu dengan yang lain, sambil bilang sama mereka, jangan menyerah, jangan berhenti, jangan putus asa. Kalau engkau seorang ibu, kesetiaanmu dalam mengurus anak tidak pernah sia-sia. Kalau engkau seorang ayah, jerih payah saudara bekerja bagi orang tua, bagi anak-anak saudara tidak pernah sia-sia. Karena apapun yang kita lakukan, kalau kita perbuat untuk Tuhan, bukan untuk manusia, tidak pernah sia-sia. Bagikan kabar baik ini sebanyak mungkin kepada semua orang. Jangan lelah, jangan putus asa, ambil HP saudara, masuk ke sosial media saudara, bagikan kabar baik ini sebanyak mungkin. Dan saya percaya semakin banyak kabar baik, semakin kita mempercepat kedatangan Tuhan Yesus ke muka bumi ini. Yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye.